Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Wringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah tidak henti-hentinya Allah beri kenikmatan untuk menunaikan langkah-langkah upaya kita untuk senantiasa memupuk, menanam dan memupuk kebajikan, terutama sekarang di bulan Rajab, bulan-bulan kita menanam, kata para ulama, menanam amal soleh. Nanti di bulan Sya'ban kita merawat tanaman itu, menyiram, memupuk. Kemudian di bulan Ramadan kita berharap mendapatkan panen raya, panen pahala. Bulan Rajab kita mengukuhkan komitmen, meningkatkan, memurnikan niat, berlatih memurnikan niat dari segala kebaikan yang kita lakukan, meneguhkan komitmen kita untuk beramal soleh. Kemudian nanti ditingkatkan di bulan Sya'ban dan Ramadan. Itu sudah kita berada dalam posisi aman insyaallah dalam rangka kita menambang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena syarat untuk memperoleh keutamaan bulan suci Ramadan, yakni ampunan Allah, itu syaratnya adalah apabila puasa kita, segala amal soleh kita landasi dengan iman dan mengharap, iman dan harapan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kita ibadahi adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dengan ihtisab, dengan memperhitungkan dengan penuh kesadaran bahwa Allah akan memberikan entry point terhadap kita yang berupa pahala, berupa kemurahan Allah, rahmat Allah kelak di surga. Amin insyaallah. Salah satu upaya kita menanam amal soleh, berlatih, mempersiapkan untuk menuju Ramadan yang kurang beberapa puluh hari lagi ini. Di antaranya kajian Ahad pagi kita, subuh kita, berjamaah kita, ini benar-benar kita niatkan untuk itu semua, sehingga Allah lebih berikan kemudahan untuk amal soleh yang lain. Kita berupaya menyelami ajaran-ajaran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, di bawah dimana beliau pembawa risalah terakhir yang sudah tidak ada lagi risalah atau tuntunan apapun setelah beliau bawa. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sudah sedemikian lengkap, tidak ada satu hal pun yang oleh baginda Nabi sampaikan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan bisa memasukkan kita ke surga. Karena yang diajarkan oleh Nabi adalah sesuatu yang paripurna, yakni imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau sudah Allah ampuni, kalau sudah Allah ridhoi, Allah ampuni, sudah tidak akan lagi dihitung amal seberapapun, amal soleh seberapapun, tidak berguna, karena yang berguna adalah rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berkali kita sampaikan, kalau kita mau hitung-hitungan amal soleh yang kita kerjakan, ada yang diumpamakan sejak lahir sampai meninggal usia 60, 70, 100 tahun. Dari lahir sampai meninggal diisi ibadah terus.
dibandingkan dengan separuh atau sebelah biji mata kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, maka ibadah kita yang dari lahir sampai meninggal tidak pernah berbuat dosa sekalipun itu tidak bisa sebanding dengan besarnya kenikmatan separuh biji mata yang Allah berikan. Sehingga kalau kita mau hanya menyandarkan pada mizan amal soleh ditimbang dengan dosa-dosa, kalau kita hanya mengandalkan itu sama sekali tidak impas. Maka benar-benar yang kita harapkan adalah kita berupaya melatih bersabar ridho kepada Allah, yang itu keridhaan kita kepada Allah atas semua ajaran-ajaran yang Allah risalahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kemudian itu akan mengundang ridhonya Allah kepada kita. Jangan kita siang malam berharap ridhonya Allah, tetapi kita sendiri tidak berlatih untuk ridho kepada Allah. Gimana sih itu ayatnya di dalam surat Al-Fajr itu? Di dalam surat Al-Fajr yang ayat terakhir gimana? Kok lupa saya? Rodi itu ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kita dibimbingkan untuk ridho dulu kepada Allah, barulah Allah akan meridhoi kita. Ridho kepada Allah bagaimana? Bersabar atas segala yang Allah risalahkan kepada Nabi kita, mengikuti ajarannya dengan seridho-ridhonya, totalitas ridho kepada Allah dengan bertaat, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho atas semua aturan, disuruh puasa, disuruh puasa, disuruh sholat. Oh, keimanan yang baik seperti ini diikuti semua dengan rasa ridho. Baru kalau kita sudah radiyatan mardiyah, kalau sudah mendapatkan posisi ridho dan diridhoi oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, maka barulah berhak masuk ke dalam kelompok, masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah, masuk golongan makhluk yang diakui oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, endingnya adalah tempatnya masuk ke dalam surga. Itu satu konsep bahwa kita untuk bisa memperoleh keridhaan Allah, mutlak syaratnya kita harus ridho dulu pada Allah. Nah, kita dalam ridho itu perlu penjabaran yang detail, perlu pengaplikasian yang benar. Kalau masih dalam berekonomi kita masih belum ridho kepada Allah, ada aturan, oh ini haram, oh ini subuhat, karena belum ridho kepada Allah, ya masih eman, Pak. Kerja di lembaga riba misalkan, kemudian ada ajaran setelah ngaji mendengar, ternyata tempat saya kerja ini riba, tapi saya kan masih butuh ini dan butuh itu. Nah, tapinya inilah yang kemudian menandakan kualitas keridhoannya kepada ajaran Allah itu belum total. Lah kalau masih seperti itu, ya masih relatif sulit untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pengantar kita, mudah-mudahan yang kita lakukan pagi ini dan seterusnya kebaikan-kebaikan dalam rangka kita memupuk pengertian, pemahaman dan komitmen kita untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang terdahulu Allah Subhanahu wa taala Rasul memberikan satu gambaran kalau seseorang hamba itu diambil dua hal yang dicintainya, yang paling dicintainya, yakni kedua belah biji mata, dua hal yang dicintainya, dan dia mampu bersabar, maka
sabar tingkatan kemudian adalah ridho, apalagi mampu bersyukur, itu maka surga, itu jaminannya surga. Baik, sekarang kita ke hadis berikutnya di dalam babus sabr kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-35 pagi ini. Wa an Atha bin Abi Rabbah. Atha ini murid dari Ibnu Abbas, Pak. Dari golongan tabi'in. Atha ini meriwayatkan ajaran dari Ibnu Abbas yang menukil peristiwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini disebut hadis, bukan lagi athar. Wa an Atha bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu qala sami'tu qala li Ibnu Abbas berkata kepadaku guru saya Ibnu Abbas, begitu. Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabbah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, perkataan Ibnu Abbas adalah ala urika amra'atan min ahlil jannah. Wahai Atha, maukah engkau tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Itu dijawab kemudian oleh Atha bin Abi Rabbah, fakultu, maka aku menjawab, bala, tentu saja wahai guru, tentu saja aku mau. Qala, kemudian Ibnu Abbas menyatakan hadhil mar'atus sauda, itulah perempuan yang hitam. Perempuan yang hitam itu loh. Ini tidak dikenal namanya siapa, tetapi Ibnu Abbas menunjuk kepada seorang wanita berkulit hitam. Hadhil mar'atus sauda, itulah ini wanita yang berkulit hitam itu. Masya Allah. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan wanita itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini usra'u wa inni utakashaf fad'u Allah ta'ala li. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini menderita penyakit ayan, epilepsi, apalagi padanannya yang tiba-tiba roboh, kejang-kejang. Itu kalau ketemu air, wassalam sudah. Misalkan ketemu di sungai atau apa, kalau pas kumat seperti itu tidak ada yang nolong, wassalam. Sungguhnya aku memiliki penyakit epilepsi atau ayan, dan ketika penyakit ayan itu kambuh atau kumat, auratku terbuka, auratnya terbuka. Kemudian fad'u Allah ta'ala li, wahai Rasulullah, jenengan doakan saya kepada Allah agar sembuh. Ini lalu kita baca dulu ya matanya semua, nanti kita berikan penjelasan. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai ibu, saya diberi dua pilihan ini ya. Ini atakasyafu, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti ta'awtullaha ta'ala ayyu'afiyaki. Ibu, saya beri dua pilihan. Jika engkau, yang pertama, jika engkau mau bersabar, ya, mau bersabar dengan penyakit itu, maka bagimu surga. Dua, apabila aku mendoakanmu, ya, apabila aku mendoakanmu, maka mendoakanmu kepada Allah, maka engkau akan disembuhkan oleh Allah. Diberi dua pilihan. Jenengan kula diberi pilihan, Pak Heri,
Hari jenengan hidup tidak kaya, tidak sekaya Lim Siu Leong. Nggih. Terus kadang-kadang juga keluarga masih ada yang sakit. Kadang-kadang juga kesulitan, suatu waktu kesulitan ekonomi. Seperti itu terus. Hidupnya dari rumah ke kantor, dari rumah ke kantor, dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, nanti sampai meninggal. Nggak punya kesempatan pelesir ke Singapura, ke New Zealand, ke Australia seperti orang-orang. Bersabar, mau saya doakan menjadi kaya, atau bersabar seperti itu tetapi surga. Pilih budi lagi. Semua jawabannya seperti itu. Bapak, orang sakit-sakit Pak, sakit Ustaz. Jenengan didoakan bisa sembuh. Tetapi kalau tidak didoakan tetapi mendapat jaminan, sampean seperti ini sakit cuci darah terus 2 kali sepekan, terus cuci darah, sampean bersabar tapi surga. Atau sekarang saya doakan dan diberi jaminan oleh Allah sembuh, tapi tidak dapat jaminan surga. Bukan tidak bisa masuk surga, hanya tidak mendapat jaminan surga. Kalau kita, jenengan, saya, pasti jawabannya ya seperti Pak Hari tadi. Iya sembuh ya masuk surga Ustaz. Wah, akeh tunggale. Ya seperti itu. Wanita ini tidak pakai mikir, Pak. Kalau kita paling-paling maksimalnya gini, ya sudah Ustaz, saya tak istiqoroh dulu. Apakah tetap dalam kondisi seperti ini tapi nanti dapat jaminan surga, atau saya sudah capek sakit Ustaz, saya minta sembuh, atau seperti itu, tak istiqoroh dulu. Kalau kita itu kalau ada pilihannya mentok 2 itu. Tapi kalau milih yang seperti Pak Ari tadi, memang seperti itu harapan kita semua, insya Allah. Tapi wanita ini tidak pakai mikir, Pak. Tidak pakai mikir. Di hadapan Rasulullah ketika dijawab, apabila engkau bersabar maka engkau akan dapat surga, dan apabila aku doakan kepada Allah engkau akan disembuhkan oleh Allah, maka dia spontan menjawab asbir. Aku bersabar ya Rasulullah. Enggak pakai mikir. Wa qalat inni utakasyafu fad'ullaha alla atakasyafu. Tetapi ya Rasulullah, aku sangat malu apabila sedang kumat, auratku tersingkap, maka doakanlah aku, mintakanlah aku kepada Allah agar apabila aku kambuh, kumat, auratku tidak tersingkap. Jadi hanya ini. Kalau tadi mintanya sembuh, tapi sekarang hanya meminta agar auratnya tidak tersingkap. Hanya tidak tersingkap. Kemudian fata'alaha, Rasul kemudian mendoakan dia ini, dan terbukti ketika suatu saat wanita ini kumat, auratnya tidak lagi tersingkap. Ini muttafaqun alaih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu pembelajaran yang sangat agung bagi kita semua. Meskipun ini adalah kalimat cerita dari seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan perihal tentang adegan di mana ada seorang wanita yang berdialog dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah satu pembelajaran besar bagi kita, bahwasanya kesabaran di dunia itu sangat kita perlukan. Kesabaran di dunia itu sangat perlu kita butuhkan, kita perlukan, karena dia akan menjadikan salah satu sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan membuahkan hasil kebahagiaan orang yang sabar itu di surga. Dalam bab sabar ini kita telah bahas banyak klausul yang menjelaskan itu, termasuk wanita tadi itu.
diberi pilihan oleh Rasulullah SAW, kalau bersabar maka mendapatkan surga. Tuh. Nah, kemudian kita bisa ambil fawaid bahwasanya dalam kisah ini untuk memperoleh kesembuhan itu bisa dengan doa. Karena setelah diamati ya, untuk epilepsi sendiri itu ayam itu ada dua penyebab. Ada penyebab medis, ada penyebab non medis. Penyebab medis ini terkait dengan saraf, Penyebab non medis ini terkait dengan gangguan jin. Tetapi untuk kesembuhan suatu penyakit, ya, apakah medis, apakah non medis, bisa dengan doa. Maka dianjurkan atau dituntutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa-doa yang terkait dengan suatu penyakit. Misalkan kalau kita mendoakan diri sendiri atau dalam bahasa kekinian itu ruqyah, kita meruqyah diri sendiri. Apabila kita sakit jantung misalkan, ya tetap berikhtiar karena ini masalah medis, tetap berikhtiar ke medis. Tetapi sebelum ke medis kita sudah berbekal permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menuntunkan kalau ada anggota badan yang sakit, diletakkan telapak tangan sendiri di tempat yang sakit. Sakit kepala, letakkan di kepala tangan itu. Sakit punggung angel ya Pak. Yes, ke depan lah. Sak kenae. Sakit jantung di dada, sakit paru, sakit liver, sakit hati, tempelkan tangan itu dengan membaca ruqyah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahnya ada 2-3 kali, Pak. Kok enggak bismillahirrahmanirrahim, Ustaz? Kan yang lebih baik, yang lengkap adalah bismillahirrahmanirrahim. Rasul, yang diajarkan oleh Rasul adalah bismillah. Kita sami'na wa ata'na aja pada apa yang dituntunkan oleh Rasul. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus kemudian ini 3 kali ya, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian yang 7 kali itu a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu taruh sini di tempat yang sakit 7 kali. Itu doa bagi diri sendiri, sakit apapun. Nah, kalaupun kemudian didoakan, kalau Allah menghendaki setelah didoakan diri sendiri itu sembuh, Pak. Ya, kalau Allah memiliki kehendak, Allah memiliki apa? Tetapi apabila tidak langsung sembuh, itu Allah kan ud'uni astajib lakum, sudah berjanji bahwa berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, pengkabulan ini bisa seketika, bisa tunda ya beberapa waktu di dunia atau nanti di akhirat. Tapi yang pasti ketika kita sudah menyandarkan kesembuhan itu yang pertama kepada Allah, kemudian jalan berobat, berikhtiar ke vaskes 1, misalkan ke puskesmas, konsultasi pada ahli kesehatan fisik. Tetapi sudah berbekal apa? Memohon kesembuhan kepada Allah. Gitu. Adapun ikhtiar berikutnya adalah ikhtiar bagaimana secara sunnatullahnya setelah kita meminta kesembuhan kepada yang memberi sakit dan memberi sembuh, maka kita berangkat mencari obat untuk kesembuhan. Ada keluarga yang sakit, dibacakan, tempelkan tangan di tempat yang sakit. As'allahal azim, Rabbul arsil azim, ayyasfiyak. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, ya, Rabbnya, pemelihara, pembikin sakit, pembikin sembuh, pembikin sakit ini lama, pembikin sakit ini segera sembuh.
ayyasbiya, mudah-mudahan dia menyembuhkanmu. Ini mendoakan orang yang lain. Atau banyak doa-doa yang memang khusus untuk orang yang sakit, itu banyak. Maknanya apa di sini adalah bahwa seperti yang sudah gamblang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasul ada orang datang minta didoakan untuk kesembuhan penyakit, dan Rasul sanggup dan bahkan memberi jaminan, aku akan mendoakanmu kepada Allah dan Allah akan menyembuhkanmu. Allah memberi jaminan. Apa kalau seperti itu kemudian wanita tadi, ya sudah Rasul, saya sudah capek sakit, doakan saya kesembuhan. Terus didoakan apa enggak sembuh? Sembuh. Masa Rasul aja? Enggak mungkin Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak mengada-ngada dengan ngomong seperti itu, dengan bicara seperti itu. Itu pasti satu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, itu kan Rasul, kita sih siapa gitu kan? Bukan itunya. Bahwa Rasul memberikan satu teladan melalui perilaku, ya itu berlaku bagi kita. Nah, jadi sakit apapun, langkah pertama kita adalah berdoa, memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melanjutkan dengan ikhtiar fisik, ikhtiar sunatullahnya, cari obat, ya, cari obat. Karena Allah sudah menjamin bahwasanya semua penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah kalian dengan obat-obat yang dihalalkan, yang tidak diharamkan. Innallaha anzalat da'a. Sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit. Wadawa'a, dan obat dari penyakit itu. Allah menurunkan sakit pusing, Allah sudah menyiapkan obat pusing. Obatnya itu bisa di sekitar rumah kita, bisa kunyit, bisa daun apa, bisa air putih, bisa doanya orang terdekat kita, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, gitu ya. Wa ja'ala likulli da'in dawaan, dan dijadikan setiap penyakit itu adalah obat. Jadi tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, gitu. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian. Jadi berobat untuk berikhtiar menjemput kesembuhan ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala tatawau bi haramin, dan janganlah kalian berobat kepada yang haram. Ustaz, ada orang sakit, kemudian orang teman saya dulu sakit seperti ini, sembuh, nguntal empedunya babi. Ini masalah itu. Jadi bahwasanya berobat itu wajib. Berobat dengan yang halal itu wajib. Berobatnya sendiri boleh tidak berobat. Boleh tidak berobat. Boleh. Kalau mau bersabar dengan sakit ini, ya sudah, saya bersabar dengan sakit ini, saya mengambil hikmah besar terhadap penyakit ini. Atau memang karena nggak punya sarana untuk berobat, nggak punya uang, nggak punya, mungkin rumahnya jauh, akses ke Vaskes itu, fasilitas kesehatan itu jauh. Saya punya teman, anaknya Pak Camat di Sumber Malang, bapaknya DPR, ibunya mantan kepala desa 2 periode dulu. Itu aksesnya ke Vaskes
masyarakatnya itu banyak yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan sepeda sekalipun, tidak bisa, harus nyebrang nyebrang jurang dan lain sebagainya. Kalau kondisi seperti itu misalkan memilih tidak berobat itu boleh gitu. Memilih untuk bersabar atas keadaan itu dan berobat sekenanya, misalkan berupaya menjaga penyakitnya, itu boleh seperti itu. Ini jadi pada hukum asalnya menerima terhadap sesuatu yang asal, misalkan kondisinya sakit seperti itu, hukum asalnya dia bisa boleh untuk tidak berobat, tetapi juga dianjurkan untuk berobat, tetapi hanya kepada yang halal. Dilarang berobat kepada yang haram gitu, kepada yang haram. Itu jadi wanita ini memilih untuk tidak berobat, untuk tidak didoakan untuk sembuh, tetapi memilih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling ditakutkan oleh wanita ini dalam kisah itu, dalam hadis itu, bukan penyakitnya itu sendiri. Yang paling didambakan adalah bukan kesembuhannya itu sendiri, tetapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti akan memberikan surga. Maka dia memilih untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang diberikan itu, tetapi dia sangat-sangat malu apabila ketika sakit kejang itu auratnya terbuka. Jadi yang paling dikhawatirkan adalah apa? Bukan sakitnya, karena sakitnya dijamin surga sudah. Yang paling ditakutkan, dikhawatirkan adalah auratnya tersingkap. Ini Pak, Bu, ini wanita hitam legam, amro'atus sauda, gitu. Wanita hitam dan tidak dikenal. Dia bukan Sayyidah Aisyah, dia bukan Hafsah, dia bukan Ummu Sulaim, dia bukan wanita-wanita yang dikenal di dalam sejarah Islam ini. Tetapi dia hanyalah seorang, dalam tanda kutip hanyalah seorang wanita kulit hitam, dan dengan kata lain surga itu tidak dipersyaratkan untuk hanya orang-orang cantik. Nah, ini. Jadi untuk bisa masuk surga tidak disyaratkan orang itu ganteng maupun cantik. Tapi di sini tadi ditekankan pada sikap. Pada sikap. Kita bisa bayangkan di dunia kita bertemu dengan penduduk surga. Atau bin Abi Robah ditunjukkan oleh gurunya, itu penghuni surga. Orangnya masih jalan-jalan di muka bumi. Kita bayangkan sekarang Pak, kalau kita bertemu dengan orang yang itu sudah, jangankan surga sudah, kalau kita misalkan Ramadan ini Pak, ada syekh dari Mesir, dari Arab Saudi, dari Madinah atau dari Palestina ngimami di masjid kita misalkan. Wah, ini penduduk Madinah. Rasanya seperti apa coba Pak? Ini penduduk tanah suci, ada di masjid kita. Kita berupaya salaman lah dan lain sebagainya. Rasanya itu akan beda Pak. Rasanya akan beda. Betul nggak Pak? Betul. Misalkan takmir kita, karena ada syekh yang datang ke situ Bondo, ya mendaftar, nanti malam keberapa kita minta bisa dihadiri masjid kita untuk ngimami sholat tarawih misalnya. Wah, ini Masya Allah, ini sekedar penduduk dunia di tanah yang mulia, tanah suci, Haramain atau Palestina misalkan. Ada tempoh hari dari Palestina safari Ramadan. Nah, ini penduduk surga Pak. Penduduk surga, anak-anak muda itu Pak ya. Kalau ada artis dari Jakarta itu wah berbondong-bondong.
Situ Bondo mengadakan acara peringatan hari apa begitu, hari anak nasional, mendatangkan artis dari Jakarta. Wah, Jakarta datang. Oh, pasti rasanya kan beda. Ponakan saya itu Pak, kerja di Bali, anaknya mas saya tuh. Ya kerja di Bali, dengar artis Korea itu akan konser di Jakarta Pak. Dia berdua sama adiknya terbang dari Denpasar ke Cengkareng, nemui artis itu, nonton gitu. Dan karena waktu di sana nggak sempat bisa berfoto, akhirnya mengedit fotonya, ya fotonya artis itu diedit, dijajarkan sama dia dan diupload di media sosial. Ini artis Korea. Ya, anak-anak sekarang kan gandrung Pak, K-pop apa-apa itu, seperti itu. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Ibnu Abbas adalah apa? Abdullah bin Abbas, penduduk surga. Masya Allah Pak. Dan orang ini bukan orang terkenal. Orang ini orang biasa, kulit hitam. Ya. Jadi penduduk surga itu, calon penduduk surga itu ada dua Pak. Satu dari indikator sifat umum, sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum sampai hari ini berlaku. Ada penduduk surga yang memang sudah ditunjuk hidung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditunjuk hidung itu yang dikenal ada yang 10 orang yang dikenal, itu yang 4 Khulafaur Rasyidin, ya. Yang 4 itu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdurrahman bin Auf disebut oleh Nabi SAW, dia ahli jannah. Kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, itu juga penduduk surga. Kemudian Az-Zubair bin Awam, Tolhah bin Abu Ubaidillah. Kemudian ada lagi Abu Ubaidah bin Jarrah, 10 yang ditunjuk hidung ketika masih hidup sebagai ahlu surga. Kemudian ada lagi siapa? Di selain 10 ada Bilal bin Rabah. Ya, kisahnya sangat masyhur. Bilal, aku sudah mendengar terompahmu di surga hari ini. Amalan apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki amalan yang istimewa, hanya saja setiap habis saya senantiasa menjaga wudhu, dan setiap habis wudhu saya selalu sholat 2 rakaat, dan ini diendos, diiyakan oleh baginda Nabi, disetujui oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai hari ini ada sunnah sholat syukur wudhu Pak. Kesunahan untuk menjaga wudhu iya, dan sholat setiap habis wudhu kapanpun, jam berapapun, bersifat mutlak. Ini boleh, meskipun di saat-saat waktu haram sholat, misalkan menjelang habis asar kan tidak ada sholat rawatib tuh, tidak ada sholat, ya, atau ya semua waktu setiap habis wudhu sholat. Dan ini Bilal bin Rabah ini sudah ditunjuk hidung oleh Rasul, diinformasikan sebagai ahlul jannah. Ada lagi Ukasyah bin Mihsan, Ukasyah. Ya, ingat ketika Nabi menceritakan bahwa ada 70.000 umatku yang kelak akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu kemudian Rasul masuk ke rumah, lalu sahabat riuh mendiskusikan siapakah 70.000 itu. Siapakah 70.000 itu? Ada yang menyatakan orang yang sejak lahir Islam karena di hatinya tidak pernah ada kemusyrikan. Ada yang kita para sahabat. Kemudian karena riuh Rasul keluar lagi. Ada apa kalian? Ini ya Rasulullah, kita sedang membicarakan siapa. Nah, maka oleh Rasul dijelaskan, dia yang tidak tatoyur, tidak melakukan kesyirikan, meru'yah, perdukunan, ru'yah dan diru'yah yang syirkiyah, yang syirik begitu. Dan wa ala rabbih yatawakkalun, dan kepada Allah dia bertawakal. Dijelaskan detil
70.000 orang ini berlaku sampai hari ini. 70.000 ini karena yang disebut oleh Rasul adalah sifat-sifat. Maka Ukasah bin Mihsan berdiri, ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi salah satu di antara 70.000. Terus Rasul menjawab, antum minhum, engkau bagian dari mereka. Ditunjuk hidung, Pak, masih hidup di depan para sahabat, mendengar persetujuan Nabi bahwa Ukasah minta didoakan menjadi salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian yang lain juga angkat tangan, saya juga ya Rasulullah, doakan, saya juga doakan ya Rasulullah. Rasul menjawab, Pak, kalian sudah didahului oleh Ukasah. Ini Ukasah. Jadi selain 10 orang tadi, ada person-person yang oleh Rasul sudah ditunjuk hidung sebagai jaminan sebagai ahlu surga. Termasuk wanita ini, wanita hitam ini ditunjuk sebagai ahlu surga. Ini Masya Allah. Makanya tadi ya, jadi dari sifat-sifatnya secara umum Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah itu, innalladzina amanu wa amilus solihati annalahum annahu apa? Ulaika khairul bariyah. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya nanti tempat yang terbaik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Pahala atau balasan bagi mereka adalah Jannah Aden. Minta jadi minta dihal anhar. Kemudian Jannatu Aden minta jadi minta dihal anhar. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di sana. Ini kriteria calon penghuni surga yang ditunjukkan dari sifat-sifatnya. Dan ini terbuka peluang sampai hari kiamat, sampai kita hari ini, sampai manusia-manusia kelak di akhir, sampai hari kiamat. Ini berlaku. Nah, penghuni surga yang pertama tadi adalah yang sudah ditunjuk hidung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya yang ditunjuk oleh Nabi itu adalah yang memenuhi kriteria dari surat Al-Bayyinah ini, itu termasuk Ukasah bin Mihsan, termasuk wanita yang tidak dikenal ini, termasuk Bilal bin Rabah dan 10 orang yang sudah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penduduk surga. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dan wanita ini tidak mikir tadi ya. Tadi ada satu poin di sana, tidak mikir lagi, tidak nimbang-nimbang lagi, tidak nawar-nawar. Kalau kita pasti nawar, Pak. Kalau bisa ya sembuh ya masuk surga, ya Rasulullah kan gitu. Kalian nawar. Kalau ini enggak. Ketika sudah diberi jaminan surga oleh Rasul, maka dia tidak pakai nawar. Artinya apa? Ini orang ini adalah ukhrawi oriented. Orientasi hidupnya adalah akhirat, adalah surga. Sehingga ketika sudah dengar kata surga, maka apapun yang ada di dunia ini seolah sudah tidak berarti. Sakit sekalipun sudah tidak berarti. Sakit sekalipun sudah tidak berarti. Ada seorang syuhada mati di medan perang, ketika kelak ada di surga, dia menyesal sekali, sehingga dia berharap dihidupkan oleh Allah lagi, kemudian diberi kesempatan berperang dan terbunuh lagi, demikian seterusnya. Terbunuh itu kan sakit, Pak. Tapi ketika sudah merasakan surga atau mendapatkan balasan surga, informasi mendapatkan surga, maka apapun yang resiko apapun di dunia ini tidak akan ngefek. Diberikan satu syariat, sholat subuh berjamaah di masjid atau sholat sunnah fajar, itu pahalanya mendapatkan kenikmatan melebihi dunia seisinya, mendapatkan jaminan surga apabila melakukan ini dan itu. Orang yang yakin, yang punya ukhrawi oriented, punya orientasi akhirat, orientasi surga, gak mikir, Pak. Meskipun dingin-dingin subuh, ya berangkat gitu. Meskipun jauh, meskipun mahal umroh haji, berangkat.
nggak pakai mikir. Diberi amalan-amalan yang sahih, yang syar'i, kemudian masih mikir. Sudah jelas-jelas kerja di tempat riba, di tempat-tempat yang tidak baik. Lu Ustadz, saya di tempat itu kan kerjanya yang tidak maksiat, saya kan hanya mencatat yang hadir, saya hanya kan bagian administrasi misalkan. Sama gitu, sama. Loh Ustaz, saya nggak kerja di sana Ustaz, saya hanya jadi tukang parkir di sana. Ini masuk ranah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Di hotel yang tidak syar'i, di hotel yang tidak syar'i, siapa saja boleh masuk, siapa saja boleh sewa, siapa saja boleh bawa siapa saja, itu maka di situ menjadi tempat yang sangat-sangat syubhat, tempat-tempat yang sangat rawan. Hotel yang tidak syar'i, hotel konvensional misalkan, di mana tidak diseleksi siapa yang masuk membawa siapa, ngapain di sana, tidak diawasi, tidak diseleksi begitu. Kalau yang hotel syariah itu kan yang masuk harus, kalau laki perempuan harus suami istri, harus mahram dan lain sebagainya, kan begitu. Nah ini enggak. Nah inilah kita kenali ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka memupuk, dalam rangka kita membangun komitmen ukhrawi oriented, bahwa hidup ini tidak hanya selesai di dunia. Alladzina yadunnuna annahum, ayat ini berkali-kali kita sampaikan dalam surah Al-Baqarah 45. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orientasinya bahwa nanti kita akan bertemu dengan Allah, akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kepada Allah. Ini. Maka ketika mendapat informasi surga, nggak pakai mikir, nggak pakai pertimbangan ini dan itu, Pak. Ya sudah, ini wanita ini masya Allah. Seperti itulah bimbingan kepada kita semua. Ayo, ketika kita dihadapkan oleh satu keharusan yang di situ berbuah surga, apakah itu sifatnya yang amaliyah wajib, fardu, apakah yang sunnah muakkadah, apakah yang sunnah ghairu muakkad, misalkan sholat rawatib 12 rakaat, ini dibangunkan surga, dibangunkan istana di surga 12 rakaat. Siapa yang tidak meninggalkan rawatib 12 rakaat itu 12 rakaat, tetapi rawatib itu bukan hanya 12 begitu. Yang 12 ini yang disebut secara khusus oleh Nabi, yang 12 ini adalah qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, 6 ya. Kemudian ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, qobliyah subuh 2, 12. Ini yang secara khusus satu paket yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ada klausul lain dalam hadis lain, qobliyah asar 4 rakaat. Allah akan merahmati siapapun yang sholat qobliyah asar 4 rakaat qobliyah asar. Tetapi ini tidak muakkadah qobliyah asar. Itu Bapak sekalian, jadi kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan taufik, untuk memperoleh taufik, kekuatan hati kita. Karena informasi seperti ini tanpa mendapatkan taufik maka akan mental. Wanita tadi bukan karena dia hebat. In siti sabarti walakil jannah. Apabila engkau bersabar maka bagimu surga. Informasi masuk. Ini satu hidayah dan dia percaya. Tetapi apabila tidak memiliki kekuatan hati yang tidak diberi oleh Allah taufik, maka dia akan mikir, Pak Mas. Dia tidak akan bisa langsung menjawab, aku akan bersabar ya Rasulullah. Tidak. Karena Allah memberikan taufik kepada wanita ini, maka ketika ada dua pilihan yang tampaknya sama-sama menggiurkan, satu surga, satu sembuh gitu. Nah, maka karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kekuatan untuk menjawab, aku bersabar. Biarlah aku bersabar dengan penyakitku, tapi mendapatkan jaminan surga. Sekarang pun demikian, Pak. Banyak informasi yang sahih tentang pensyariatan ini.
Kita tidak kurang ilmu. Apalagi zaman sekarang, mau tahu apa saja sangat mudah gitu. Kalau orang-orang zaman dulu untuk mengetahui satu hadis ini harus menyeberang laut, menaiki gunung, menyeberangi lembah untuk mengkonfirmasi hadis itu kepada orang yang memang pernah mendapatkan ijazah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Imam Syafi'i, imam mazhab itu, juga para ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Dan beliau rata-rata, terkhusus Imam Syafi'i ini atau Imam Bukhari atau siapa, apabila sepeninggalku kelak kau dapati yang lebih sahih dari apa yang aku ajarkan, maka aku bermazhab pada yang sahih itu. Jadi kita tetap tidak benar kalau kita bertaklid pada person, Pak, gitu. Pada person. Karena zaman berkembang dan selain Rasulullah tidak ada yang maksum, tidak ada yang maksum. Demikian. Ada sesuatu Bapak sekalian dari beberapa yang kita bahas kali ini? Sebenarnya jangan punya 3 pertanyaan. Apa aja? Kenapa orang-orang nggak berani pergi ke desa, ke sebuah desa di Banyuwangi yang kononnya ya ada banyak sekali praktik perdukunan, termasuk dukun santet. Nah, yang kedua itu mengapa gambar kelihatan yang sedang mengangkut beras untuk korban bencana di Sumatera bagian utara dan barat disamakan dengan cerita Umar bin Khattab dengan diarahkan hanya mengangkut makanan buat seorang ibu beranak dua yang kelaparan itu. Ya, terus. Nah, yang ketiga ini paling agak kontroversial ya baru-baru ini. Nah, ini mantan Menteri Agama Republik Indonesia ditangkap KPK karena telah menyalahgunakan dana haji dan umroh. Nah, sampai-sampai kaum muslimin di negara kita ini nggak bisa bergerak ke Arab Saudi, terutama mendarat di Jeddah lalu bergerak ke Mekah. Pertanyaannya? Nah, mengapa demikian? Nah, satu lagi nih, ini yang sangat-sangat kontroversial nih. Nah, gimana? Nah, mengapa undang-undang? Nah, mengapa undang-undang KUHP dan KUHP telah pun disahkan oleh DPR RI yang kononnya perzinahan itu sangatlah dilarang walaupun ada sedikit perubahan di sana. Udah. Ya. Ya, bagus. Nanti dirangkap sama penanya berikutnya ya Kak jawabannya. Ya. Ada Pak Erin? Nggih, Mas Yagi. Ya, tadi mengenai tentang Al-Isra sahabat Bilal, yang mana beliau mengamalkan melepas wudhu di siang maupun malam kecuali dia sholat sunnah. Nah, pertanyaan di situ, apakah sahabat Bilal itu melakukan kebidahan atau ada suatu hadis lain yang mana Nabi itu pernah melakukan sholat Oh, ya. Udah siap. Nggih. Ini terkait masalah kerja di tempat ibadah itu. Nggih. Ketika ada seseorang kerja di tempat ibadah, kemudian dia berdalih karena saya bukan kerja langsung ke misalkan di bank, tapi saya kerja jadi security sebagai penegak sosial. Artinya dia tidak langsung ke banknya, tapi dia melewati
Ada lagi Pak? Ya sekalian Pak Jigusro. Nggak ada. Nggih Kakak, itu konten-konten aktual, nanti ada pembahasan tersendiri ya. Bagaimana Zulkifli Hasan memanggul beras, itu terlepas dari itu pencitraan atau tidak, itu yang mengetahui adalah hati manusia itu dirinya sendiri sama Allah. Jadi kita tidak boleh menghukumi yang tidak kita diberi hak untuk mengetahui. Terus ya, jadi untuk desa di Banyuwangi yang penuh santet dan lain sebagainya, ini juga kita hindarkan wilayah-wilayah yang di situ banyak kemungkaran. Ya, ungdudar qobladar. Jadi kalau kita mau menetap di suatu tempat, lihatlah wilayah itu sebelum kita membangun rumah di situ. Kalau kita mau bermukim, kita harus teliti dulu pemukiman itu kondusif enggak bagi keselamatan dunia akhirat kita. Itu memang ada satu desa yang di Banyuwangi itu yang memang di situ konon memang di situ sangat kental dengan sangat kental dengan praktek magic di sana, ya. Terus masalah ngapain juga mikir mantan menteri ditangkap KPK, sudah ranahnya hukum, sudah ranahnya penegak hukum kita, ya sudah kita ambil hikmah yang tidak boleh kita tiru, tidak usah kita tiru itu, dan kita memohon kebaikan bagi negeri kita. KUHP dan KUHP yang sekarang ini memang dikritik oleh banyak kalangan. Di situ dari segi syarak, di situ mengharamkan atau melarang sesuatu yang Allah halalkan. Nikah siri itu kan halal. Nikah itu kan sebenarnya nggak ada siri, nggak siri. Nikah itu adalah proses akad bagaimana seorang laki dan perempuan menjadi suami dan istri. Ini di sana ada pelarangan atau pelanggaran terhadap hukum itu ya. Nah, terus kemudian ada pasal-pasal lain yang justru tidak apa-apa melakukan perzinahan asalkan itu kan tidak melanggar hak asasi manusia, ya begitu. Kurang lebih seperti itu. Maka ya kita tetap berpatokan pada Al-Quran untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan moralitas semacam itu. Baik, untuk Mas Zaki itu kakak ya? Ya. Mas Zaki untuk kebid'ahan ya Pak, Bapak sekalian. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala badi'us samawati wal ardh, mengadakan langit dan bumi yang sebelumnya belum ada. Di dalam Islam kita kenal, di dalam syariat Islam itu ada bid'ah. Bid'ah itu adalah perilaku. Bid'ah itu bukan hukum. Saya sering ditanya, hukumnya apa Ustaz? Ini apa hukumnya bid'ah? Hukum itu halal, haram, mubah, wajib, sunnah, makruh. Kalau bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu adalah perilaku di mana mengadakan sesuatu yang belum ada. Nah, pertanyaannya Mas Zaki, ketika Bilal bin Rabah tidak disuruh oleh Nabi, Nabi juga tidak melakukan sebelumnya, Bilal kok ngarang gitu kan? Iya kan Mas? Iya kan? Maksudnya gitu toh? Bilal kok ngarang, kok Nabi belum tahu sebelumnya? Justru taunya dari Bilal bahwa setiap wudu sholat 2 rakaat. Ini sama dengan ketika ada serombongan sahabat melakukan ekspedisi. Kemudian ditunjuk satu pemimpin perjalanan, satu amir. Dalam satu perjalanan itu satu regu harus ada yang ditunjuk sebagai pemimpin, Pak. Di situ sebagai pemimpin sholat juga sebagai pemimpin koordinasi dalam perjalanan. Di sana pemimpinnya sholat setiap rakaat dia menutup dengan surat Al-Ikhlas itu. Lalu diprotes oleh, loh kok begitu cara sholatnya, kok setiap surat, setiap Al-Fatihah kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas gitu.
Lah ya sudah, karena saya sangat cinta dengan surat Al-Ikhlas, kalau nggak mau ya sudah saya ganti aja, nggak usah pemimpinnya, nggak usah saya, kalian aja siapa. Akhirnya dibiarkan sampai pulang ke Madinah, dilaporkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata diiyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal ketika berwudu kemudian sholat, kemudian diiyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat berjamaah di belakang Nabi, sholat berjamaah di belakang Nabi para sahabat, ada seorang yang nyeletuk, Pak. Ini Mas Zaki, perhatikan. Jadi ketika sami'allahu liman hamidah, maaf, ini para imam sholat, jangan sami'allahu liman hamidah. Mas jaga ya. Sami Allah, bukan sami Allah. Sami'a ain. Sami Allah, Allah Maha mendengar. Kalau sami Allah itu beda lagi artinya. Sami Allahu liman hamidah. Sahabat yang lain hanya menjawab Rabbana walakal hamd, selesai. Tapi ada satu suara di belakang gimana? Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, terus hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi. Sekali setiap iktidal seperti itu, setiap bangun dari rukuk seperti itu. Kemudian Nabi setelah sholat ngadep ke belakang. Siapa tadi yang menjawab hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi? Itu belum pernah diajarkan oleh Nabi. Para sahabat takut, Pak. Nggak ada yang jawab. Bahkan yang ngomong tadi itu nggak jawab juga, takut ditegur, takut disalahkan, takut dianggap bid'ah tadi. Kemudian tiga kali Rasul menanyakan siapa tadi, nggak ada yang jawab. Kemudian Nabi menjelaskan kalimat tadi itu sedemikian agung. Aku melihat malaikat berebut membawa kalimat itu ke aras, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baru setelah mendapat pujian dan pengakuan seperti ini, sahabat tadi mengaku, saya ya Rasulullah. Jadilah sampai sekarang kesunahan. Artinya begini, kebid'ahan dalam hal ritual itu bermula dari setelah Nabi wafat. Dengan ditandai tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama. Artinya setelah Rasul wafat, Allah sebelum Rasul diwafatkan, Allah sudah mencukupkan ajaran ini, sudah genep, Pak, jangkep. Pertanyaannya kemudian, bukankah Nabi sebelumnya tidak mengajarkan? Nah, pengajaran yang diberikan oleh Allah lewat Nabi ini melalui berbagai modus, berbagai adegan, Pak, berbagai konten. Ada yang memang langsung dituturkan oleh Nabi untuk diikuti. Ada yang seperti tadi, persetujuan Nabi. Maka sunnah itu adalah qaul Nabi, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, dan persetujuan Nabi. Kenapa Bilal kok ngarang? Itu cara Allah untuk memberikan pengajaran kepada umat Islam, untuk memberikan satu poin atau satu poin pembelajaran melalui peristiwa Bilal melakukan itu, kemudian disetujui oleh Nabi melalui sahabat yang mengucapkan dengan inisiatif sendiri hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi, melalui sahabat yang apabila sholat kemudian suratnya setelah Al-Fatihah itu, setelah surat yang lain selalu ditutup dengan Al-Ikhlas. Ini kesunahan-kesunahan yang apabila Nabi masih hidup dan mendapat mendapat persetujuan Nabi, ini maknanya adalah ajaran pensyariatan dari Nabi, Mas. Paham? Ketika Nabi sudah wafat, selesai, Pak. Tidak boleh ada pensyariatan baru, karena sudah sangat lengkap, detil sekali. Bahkan mandi janabah, bahkan menggauli istri, bahkan gosok gigi, itu sudah lengkap. Maka tidak ada satu hal pun yang tertinggal dari ajaran ini yang bisa memasukkan kita ke surga dan bisa menghindarkan kita ke neraka. Maka sekali lagi, kalau kita mau mengikuti kesunahan yang sahih yang memang dari Rasul ketika Rasul masih hidup dan para sahabat yang mengikuti Rasul, para tabi'in yang mengikuti para sahabat yang mengikuti Rasul, para salafus saleh, ini kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan semua, Pak.
kesunahan-kesunahan, baik itu amaliyah, terutama amaliyah ibadah. Maka kalau kita mau jadi orang yang abid, yang rajin ibadah, cukuplah kita menggali dalil-dalil perintah-perintah yang ada. Itu sudah kita nggak cukup waktu. Jangan kita mengada-adakan ibadah-ibadah yang dari sumber-sumber yang setelah Nabi, yang tidak ada rujukan ke Nabi. Itulah yang disebut bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, yang disebut dengan kullu bid'atin dolalah, semua kebid'ahan itu sesat, itu adalah kebid'ahan yang dalam hal ibadah ritual, bukan dalam hal yang non ritual. Karena kalau ritual itu sudah selesai di saat Nabi wafat. Maka kalau kita mau 24 jam kita mau kita isi ibadah terus, kita menggali peribadatan-peribadatan yang memang ada dalil sahihnya dari Nabi SAW, ini kita tidak cukup waktu dan tidak punya cukup tenaga. Maka kalau kita menambah-nambah ibadah yang di luar itu, pastinya kita akan rugi besar. Karena di saat yang sama kita menggeser waktu kita, harusnya mengamalkan amalan-amalan yang sahih, kita mengamalkan yang tidak sahih gitu. Terlepas dari hukumnya ini kemudian menjadi dilarang karena bid'ah, ya, kesempatan kita untuk melakukan yang sahih itu yang akan terbuang, akan hilang. Eman sekali. Bisa dipahami Mas ini. Terus tadi sudah kita singgung ya, ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bahkan kemarin kita sebutkan di kajian di tempat lain itu, apabila Natalan tiba, kemudian orang Kristen memesan catering ke kita usaha catering untuk acara Natalan. Itu bagaimana Ustaz? Ya kita tidak boleh Pak. Loh kita kan bisnis ini Ustaz. Saya kan nggak nyumbang ke dia. Ya, tetapi kita menyediakan jasa untuk alal ismi, untuk keburukan. Bahkan kalau Natal ini ranahnya sudah syirik kan, menganggap Allah punya anak, padahal waqalu takhatallahu ahada, mereka mengatakan bahwa Allah punya anak, itu padahal tegas lam yalid wa lam yulad. Apabila kita nyengkuyung atau mendukung atau memfasilitasi meskipun dengan jasa berbayar, gitu, sama dengan ketika kita menjadi tukang parkir di tempat pelacuran, menjadi pencatat administrasi di tempat ini, atau sekedar menjadi tukang bersih-bersih di tempat-tempat kemaksiatan. Ini bisa ditangkap, bisa menjadi keamanan di situ, meskipun statusnya hanya outsourcing dan seterusnya. Solusinya bagaimana? Apa harus pas keluar? Ada pendapat ulama yang lain yang menyatakan kalau memang belum ada sumber penghasilan yang lain Pak, ini bisa dihukumi ini darurat. Jangan dulu keluar, itu kita sampaikan di mana-mana, tapi tetap sambil berkomitmen keras untuk mencari sumber pendapatan di tempat lain. Nanti kalau sudah dapat sumber pendapatan di tempat lain yang sekiranya sudah cukup untuk membuat keluarga tidak lapar, batasannya itu, bukan cukup untuk keluarga beli mobil juga, ya. Kalau seperti itu nanti nggak akan ada habisnya. Cukup yang penting keluarga tidak lapar untuk bisa beli beras. Apakah buka usaha ternak ayam, 10 ayam 3 tahun jadi miliarder, pernah dengar? Buka Pak, itu Bayu Diningrat ya, ayam, ternak ayam kampung 10 ayam 3 tahun jadi miliarder. Ini bisa dipraktekkan kok Pak, bisa. Ya, terus atau cari tempat lain di perusahaan lain atau di instansi yang lain gitu.